وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaah sholat Isya kemudian sambung dengan sholat tarawih di Masjid At-Taqwa yang semoga selalu dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah menyelesaikan puasa di hari yang ke-11. Tandanya kita sudah masuk ke 10 hari yang kedua di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan apabila kita melihat pada perjalanan puasa kita di tahun ini, maka pada mimbar ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri khususnya dan Bapak Ibu saudara-saudara pada umumnya bahwa ada dua kesadaran yang kemudian harus kita bangun seiring sejalan dengan puasa kita, apalagi ketika nantinya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Kesadaran yang pertama adalah kesadaran untuk selalu mengedepankan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas takdirnya, atas keesaannya, atas kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita kemudian masih dapat menjalani puasa Ramadan setidaknya hingga hari ini. Rasa syukur ini harus selalu kita tanamkan dan harus selalu kita utamakan, karena apa yang terjadi pada diri kita hingga saat ini, terutama di bulan Ramadan, adalah jawaban Allah atas doa-doa, atas permohonan, atas harap yang kita panjatkan ketika bulan Rajab dan bulan Sya'ban, bahkan ketika di Ramadan yang ada pada tahun yang lalu. Di bulan Rajab dan bulan Sya'ban kemarin kita kemudian banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita di 2 bulan tersebut, dan juga kita banyak memohon agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dengan bulan Ramadan. Dan disinilah kita sekarang masih ada di tengah-tengah bulan Ramadan, sehingga kita harus selalu berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang sangat berharga ini bertemu dan kemudian melaksanakan puasa serta amalan-amalan sunnah lainnya yang ada di bulan Ramadan. Setelah rasa syukur, kesadaran yang kedua yang harus kita bangun adalah kesadaran untuk senantiasa mawas diri, kesadaran untuk senantiasa berhitung kembali, untuk berintrospeksi diri, untuk berevaluasi diri. Anugerah yang kemudian sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, apakah sudah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Apakah kita sudah menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya? Apakah kita sudah menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dengan sebaik-baiknya? Dan bagaimana kuantitas amalan penunjang puasa Ramadan kita? Apakah juga sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya? Mawas diri ini menjadi sangat penting, karena di sanalah kita kemudian bertanggung jawab atas segala macam anugerah dan kesempatan yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga hari ini. Terkait dengan dua kesadaran tersebut, kita kemudian bisa melaksanakannya dengan kembali memahami hakikat puasa itu sendiri. Salah satunya yakni kita membuka kembali ayat Al-Quran, di mana di sana Allah mensyariatkan puasa yang tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sudah sangat familiar, sudah sangat banyak mengetahui, bahkan sudah hafal ayat, arti hingga tafsirannya. Ayat tersebut adalah apa yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan syariat puasa untuk kita laksanakan sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Apabila kita telah dengan lebih lanjut, apabila kita baca dengan lebih lanjut, sejatinya ayat ini kemudian terbagi menjadi 3 penggalan. Di penggalan yang pertama bisa kita sebut sebagai input, sebagai pintu masuk sebelum kemudian kita menjalankan syariat puasa itu sendiri. Dimulai dari ayat dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Jadi inputnya, jadi pintu masuknya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karenanya syariat puasa ini tidak kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sembarang orang, kepada sembarang manusia ciptaannya, tetapi jelas hanya kepada orang-orang yang beriman. Imam At-Tabrani dalam tafsirnya kemudian menjelaskan bahwa siapakah orang-orang yang beriman itu, yakni orang-orang yang senantiasa mengesahkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan kemudian berikrar untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berpegang teguh dan setia terhadap keimanan tersebut. Inilah kategori orang-orang yang beriman. Dan apabila kita kemudian melihat kembali pada kondisi di sekitar kita di hari ini, maka sudah sangat benar bahwa puasa ini kemudian sifatnya sangat khusus. Tidak banyak orang yang kemudian bisa melaksanakan puasa ini dengan keimanan dan ketakwaan tersebut. Apabila kita melihat sebenarnya puasa ini membutuhkan 2 hal. Yang pertama adalah kemauan dan yang kedua adalah kemampuan. Banyak di sekitar kita orang yang kemudian seharusnya memiliki kemampuan baik secara fisik, tetapi dia tidak memiliki kemauan. Karenanya kita kemudian banyak melihat di warung-warung, walaupun sudah ditutupi lampu, sudah ditutupi gorden, tetapi masih terlihat kaki-kaki yang kemudian orang-orang tersebut makan di siang hari di bulan puasa. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan. Yang kedua adalah orang yang memiliki kemauan tetapi atas izin Allah dia tidak memiliki kemampuan. Ini kemudian terjadi pada saudara-saudara kita yang mungkin sudah lanjut usia, yang kemudian ibu-ibu yang sedang hamil, ibu-ibu yang sudah menyusui, yang sebenarnya memiliki kemauan, memiliki tekad untuk berpuasa, namun atas izin Allah tidak memiliki kemampuan. Dan kemudian kita harus kembali bersyukur dan mawas diri tadi bahwa alhamdulillah hingga saat ini dengan dorongan keimanan yang kita miliki, kita bisa memiliki kemampuan dan juga kemauan untuk melaksanakan puasa tersebut. Itu penggalan yang pertama. Penggalan yang kedua kemudian dilafazkan dengan syariat puasa itu sendiri yang berbunyi kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa diwajibkan kepadamu berpuasa sesuai dengan kewajiban ini yang sudah juga diwajibkan kepada orang-orang terdahulu kamu. Ayat ini atau penggalan ayat ini berisi tentang penekanan hukum bahwa puasa ini untuk kita yang sudah beriman, untuk kita yang telah berislam sifatnya wajib. Dan juga ternyata Allah mewajibkan puasa ini untuk orang-orang terdahulu. Imam Al-Alusi dalam tafsirannya kemudian menyebutkan bahwa orang-orang terdahulu di sini adalah orang-orang sejak Nabi Adam hingga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karenanya apabila kita ingin mencari role model, apabila kita ingin mencari suri tauladan, maka sudah selayaknya dan sudah sepatutnya kita kemudian melaksanakan puasa sesuai dengan puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara singkat, bagaimanakah puasa Nabi itu? Puasa Nabi mungkin juga kita sudah banyak mengetahui, yakni Nabi mengakhirkan sahur, Nabi menyegerakan berbuka puasa, bahkan Nabi memberikan makanan untuk orang berbuka puasa, Nabi melaksanakan sholat tarawih seperti yang kita laksanakan di malam hari ini, dan amalan-amalan sunnah penunjang lainnya di bulan Ramadan. Itu adalah wasilah yang kemudian
sudah disampaikan dan sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dan sudah selayaknya menjadi energi, menjadi penyemangat untuk bisa kita tiru dan bisa kita contoh. Itu adalah penggalan yang kedua yang berisi tentang syariat puasa itu sendiri. Penggalan yang ketiga sifatnya adalah output. Apabila penggalan yang pertama tadi adalah input, yang kedua adalah proses bagaimana puasa itu disyariatkan. Yang terakhir adalah outputnya, apa keluarannya, apa fungsi dari puasa, apa fungsi dari kita berpayah-payah berpuasa selama 30 hari. Di sana disebutkan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Abu Hurairah kemudian menjelaskan bahwa siapakah pribadi yang bertakwa itu? Pribadi yang bertakwa diibaratkan ketika kita melalui sebuah jalan yang di sana banyak duri, banyak rintangan, maka kita akan memilih dan memilah jalan mana yang baik yang bisa kita lalui. Itulah orang-orang yang bertakwa, karena hakikat dari ketakwaan adalah kehati-hatian. Dan inilah yang kemudian nantinya menjadi modal kita apabila kita sudah melengkapi puasa kita selama 30 hari atas izin Allah dengan sebenar-benarnya, dengan serius, maka insya Allah kita kemudian akan mencapai derajat takwa itu. Maka insya Allah kita akan mencapai kehati-hatian itu. Dan kehati-hatian inilah yang nantinya akan menjadi bekal kita, akan menjadi pegangan kita untuk bisa melalui 11 bulan selanjutnya setelah bulan puasa yang tentu tidak memiliki keistimewaan seistimewa bulan puasa di bulan Ramadan. Karenanya kita kemudian perlu untuk terus-menerus berdoa untuk memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan untuk melonggarkan usia kita, berkenan untuk menyematkan keimanan dan ketakwaan kepada diri kita dengan sangat serius, sehingga kita bisa menjalani puasa Ramadan ini dengan sampai akhir dengan serius, dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin kita bisa merebut anugerah dari puasa Ramadan itu sendiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.